Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku di sini mau menceritakan kembali tentang kasus pembunuhan selama 30 tahun yang baru terungkap berkat puntung rokok. Namanya itu Mary McLaughlin ditemukan tewas di flatnya di Glasgow pada 2 Oktober 1984. Mary McLaughlin menjadi petunjuk pertama yang mengungkapkan identitas pembunuhan tersebut lebih dari 30 tahun setelah dia dicekik hingga tewas. Nih, profil DNA-nya yang ditemukan pada puntung rokok dan simpul jubah itu cocok dengan identitas orang yang diduga membunuh ibu asal Skotlandia dengan 11 anak. Temuan ini tuh sangat membingungkan detektif yang telah menyelidiki kasusnya yang tak terpecahkan selama bertahun-tahun. Pasalnya nih, tersangka utama berada di penjara di Edinburgh ketika Mary 58 tahun ditemukan tewas. Namun ada nih buku catatan sipir penjara mengkonfirmasi bahwa Graham McGill, pelaku kejahatan seks berantai, sedang dalam pembebasan bersyarat ketika si Mary ini tuh ditemukan tewas. McGill mengungkapkan bahwa dia kembali ke selnya hanya beberapa jam saja setelah meninggalkan rumah si Mary di dini hari pada 27 September 1984. Film dokumenter BBC juga pernah memfilmkan yang filmnya itu tuh berjudul Murder Case: The Hunt for Mary McLaughlin Killer yang mengisahkan penyelidikan misteri kasus pembunuhan Mary yang belum terpecahkan serta dampak pembunuhan tersebut terhadap keluarganya. Nah, ada nih ilmuwan forensik namanya Joanne Cochrane. Dia berkata, ada beberapa pembunuhan yang melekat pada ingatan Anda. Mary itu menghabiskan malam terakhirnya dengan minum-minum dan bermain domino di sebuah pub. Dia meninggalkan bar sendirian antara pukul 22.15 dan 22.30. Lalu dia berjalan kaki kurang dari 2 km ke flatnya. Di tengah jalan, ia memasuki sebuah toko keripik. Di sana ia bercanda dengan staf toko itu sambil membeli keripik dan rokok. Nah, ada nih seorang sopir taksi kemudian menceritakan bahwa ia melihat seorang pria mengikutinya saat ia berjalan tanpa alas kaki. Mungkin dia berjalan sambil memegang sepatu di tangannya. Urutan kejadian yang menyebabkan McGill berakhir di flat Mary nggak tahu. Dia itu alasannya kenapa dia sampai mengikuti si Mary dan dia berakhir di flatnya. Namun begitu tidak ada bukti bahwa pintu flatnya dibuka paksa. Nah, begitu masuk, si pembunuh dia itu menyerang perempuan itu yang usianya 2 kali lebih tua darinya. Saat itu telepon seluler belum ada ya, dan Mary tidak sering berhubungan dengan keluarganya. Seminggu sekali salah satu putranya nih, si Martin Cullen, mengunjunginya. Namun ketika pria yang berkala itu berusia baru 24 tahun, tiba di apartemen Mary pada 2 Oktober 1984. Ia katanya mencium nih bau yang sangat menyengat. Mary ditemukan meninggal di apartemen, tergeletak telentang di atas kasur tanpa spray. Gigi palsunya tergeletak di lantai dan gaun berwarna hijau yang dikenakannya itu dipakai secara terbalik. Detektif Lane Wishart menggambarkan tempat kejadian perkara itu sangat mengerikan. Otopsi menyimpulkan Mary sudah meninggal dunia setelah dicekik setidaknya 5 hari sebelumnya. Detektif kemudian mengumpulkan lebih dari 1.000 keterangan pada bulan-bulan berikutnya, tetapi penyelidikan pembunuhan Mary menemui jalan buntu. Keluarga Mary kemudian diberitahu bahwa penyelidikan kasus pembunuhan itu telah ditutup pada tahun berikutnya. Namun seorang agen Departemen Investigasi Kriminal mengingatkan Putri Mary, Gina McGavin, untuk tidak kehilangan harapan. Aku mau nyeritain lagi nih tentang si Mary ini. Si Mary itu memiliki 11 anak dengan 2 pria dan cukup populer di lingkungannya. Putrinya, Gina, mengatakan dalam film dokumenter itu bahwa ada ketegangan ketika ia Mary ditemukan meninggal dunia. Gina yang menulis buku tentang pembunuhan ibunya mengatakan dia melaporkan kecurigaannya ke polisi.
Dia mencurigai mungkin saudara-saudaranya yang telah membunuh ibunya. Pada 2008, 4 investigasi terpisah gagal menetapkan profil tersangka. Investigasi kelima dimulai pada 2014 dan pengujian DNA dilakukan di Scottish Crime Campus SCC di Garcos, Skotlandia. Sampai saat itu, para ahli menganalisis 11 sampel DNA, namun teknologi yang lebih baru mampu mengidentifikasi 24 sampel DNA. Hal itu secara dramatis meningkatkan peluang para ilmuwan untuk mendapatkan hasil dari sampel yang lebih kecil dan berkualitas rendah. Tom Nelson, Kepala Forensik Otoritas Kepolisian Skotlandia, mengatakan pada 2015 bahwa teknologi akan memungkinkan untuk kembali ke masa lalu dengan potensi untuk memberikan keadilan kepada mereka yang hampir putus asa. Nah, baru nih ditemukan sampel yang dikumpulkan pada 1984 meliputi helai rambut Mary, kuku, dan puntung rokok. Joanna Cochrane, seorang ilmuwan forensik yang bekerja di SCC, diminta untuk meninjau bukti tempat kejadian perkara yang telah disimpan dalam kantong kertas selama 30 tahun. Mereka mengemban tugas menjaga bukti-bukti ini, tidak mengetahui potensi benda-benda ini, mustahil mengetahui nilai yang dimilikinya. Namun Cochrane menambahkan, tim peneliti memiliki wawasan ke depan yang luar biasa dalam merawat bukti-bukti. Temuan itu akhirnya diketahui berkat puntung rokok yang ditinggalkan di asbak di meja kopi di ruang tamu. Nah, ini menjadi perhatian khusus bagi tim penyelidik kasus yang belum terpecahkan. Ini karena merek rokok yang disukai Mary adalah Woodbine. Cochrane mengatakan dia yakin bahwa kemajuan teknologi akan memungkinkannya. Ada jejak air mani McGill juga ditemukan pada gaun berwarna hijau yang dikenakan Mary. Namun McCabe mengatakan dalam film dokumenter bahwa forensik saja tidak cukup untuk mengamankan hukuman. Catatan sulit ditemukan karena penjara Edinburgh sedang dibangun kembali pada saat pembunuhan itu dan banyak dokumen telah hilang. Namun pencarian McCabe membawanya ke Arsip Nasional Skotlandia yang terletak di jantung kota Edinburgh, tempat ia menemukan buku harian sipir. Ini ada sebuah catatan. Saat itu dia masih diawasi sebagai pelaku kejahatan seks dengan bekerja sebagai produsen di sebuah perusahaan. McGill akhirnya dinyatakan bersalah setelah sidang selama 4 hari pada April 2021 dan dijatuhi hukuman minimal 14 tahun penjara. Hakim Lord Burn mengatakan kepada pengadilan tinggi di Glasgow bahwa McGill berusia 22 tahun ketika ia mencekik Mary, tetapi baru diadili saat berusia 59 tahun. Keluarganya juga harus menunggu selama ini untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas tindakan ini, mengetahui bahwa siapapun yang melakukannya kemungkinan besar masih bebas. Mereka tidak pernah kehilangan harapan bahwa suatu hari mereka akan mengetahui apa yang telah terjadi padanya. Dan pembunuhan Mary pun selesai dan misterinya itu sudah terpecahkan. Oke, baiklah, itu akhir dari ceritanya. Nanti aku bahkan bahas lagi cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.